keluarga Rasulullah yang kita wajib cintai, mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi. Mereka juga bukan malaikat yang gak bikin dosa. Mereka manusia yang sama seperti kita. Manusia. Hanya saja mereka diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaan tersebut? Nisbah kepada Rasulullah, bernasab kepada nabi. Itu. Tapi mereka manusia layaknya kita, yang punya kekurangan, punya salah, ada kealpaan dan lain sebagainya. Manusia, dia bukan malaikat. Hanya saja mereka dipilih oleh Allah untuk dimuliakan dengan nisbah mereka kepada Rasulullah SAW. Jelas. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Dia hanya seorang manusia yang kebetulan dimuliakan oleh Allah sebagai nabi. Iya kan? Baik. Di saat yang sama, untuk hikmah yang Allah maha mengetahuinya, Nabi Adam melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Untuk hikmah dibalik itu yang panjang lebar. Tapi artinya dia manusia. Ini saya kasih sebagai contoh aja. Artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Muhammad, yaitu kemuliaan yang berupa nisbah mereka, nasab mereka kepada Rasulullah, tidak menjadikan mereka, ya, tidak membuat sisi manusiawi mereka menjadi sisi malaikat. Enggak. Jelas. Mereka manusia. Bikin kesalahan, bikin maksiat. Jelas. Lantas kita bagaimana menyikapinya? Saya kasih tahu di sini. Cinta kepada mereka tetap apapun keadaan mereka, hukumnya wajib. Sebab cinta kita kepada mereka keluarga Nabi bukan karena kesolehan mereka. Ingat, bukan karena kesolehan mereka. Itu kesolehan urusan lain. Tapi cinta kita kepada mereka karena mereka punya satu hal. Apa itu? Nisbah, bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah perintahkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad yang bernasab kepada Rasulullah. Jelas. Jadi kecintaan kita kepada mereka karena itu. Dia mau amal perbuatannya bagus atau enggak, itu urusan lain, belakangan itu. Tapi cinta, kenapa kita wajib cinta kepada keluarga Nabi? Karena mereka bernasab kepada Rasulullah. Dan Allah perintahkan kita, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurbah. Allah perintahkan kita untuk mencintai keluarga dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Karena alasan itu. Jelas. Baik. Jadi apapun bentuk mereka, bagaimana keadaan mereka, kita tetap wajib cinta mereka karena nasab mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Udah, kalau ini udah jelas, khalas, tugas kita cinta. Sekarang kita punya fenomena. Apa itu? Ini di luar pembicaraan tentang cinta, kita udah tahu. Kita punya fenomena, apa itu? Dia manusia, bikin salah, bikin dosa. Apa yang harus kita lakukan jika keluarga Nabi Muhammad SAW bikin dosa, bikin salah? Kita kasih tahu. Anak kasih tahu minta orang. Dalam hal kesalahan dan dosa, mereka sama seperti orang Islam lainnya, nggak beda. Mereka bikin salah, harus mereka nanggung dosa. Dan mereka akan dituntut oleh Allah. Itu antara mereka dengan Allah. Antara kita dengan dia, kita wajib nasehatin dia sebagaimana kita wajib nasehatin umat Islam yang lain yang bikin dosa. Nggak beda dalam hal ini. Bahkan tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam suatu negeri, ya, ada keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu
perkara pidana dan terbukti bersalah, maka hukum pidana itu wajib dilaksanakan sekalipun terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan anak cucu Nabi, Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Apa yang lebih agung, siapa yang lebih mulia daripada Fatimah bintu Rasulullah SAW? Nabi SAW bilang sebagaimana di dalam hadis sahih, beliau bersumpah, wallahi law saragat Fatimah bintu Muhammad lagata'tu yadaha wa hasyaha min dzalik. Demi Allah, kata Nabi, apabila Fatimah bintu Muhammad dia mencuri, maka aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Wa hasyaha min dzalik. Ini pelajaran. Cinta-cinta tetap itu urusan lain. Udah kita bahas tadi panjang lebar. Tetapi mereka manusia. Tatkala mereka melakukan kesalahan, wajib bagi kita memperbaikinya. Nggak beda sama yang lain. Wajib kita tegur, wajib kita luruskan, wajib kita perbaiki. Bahkan seperti saya katakan tadi, tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam satu negeri, jika mereka keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu kejahatan pidana dan terbukti bersalah harus dihukum, maka wajib dilaksanakan hukum pidana Islam terhadap mereka tanpa terkecuali. Oh, mereka keluarga Nabi, kalau memang mereka harus dipotong tangannya, potong tangannya. Ada hukum Islam tanpa pandang bulu. Kok begitu? Nabi bilang bukan kepada dia aja, kepada Fatimah bintu Muhammad kalau mencuri, potong tangannya, kata Rasulullah. Jelas?